Ini. Nah, nih santetnya di sini. Nah, tuh. Sakti nggak? Mau coba kesetrumnya, Mas? Kagak dong. Oh, enggak. Kali aja. Kagak. Ini mah lampu gitu kan? Kagak. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pesulap merah akhir-akhir ini viral di media sosial karena beliau membongkar kedok dukun-dukun palsu atau orang yang melakukan trik kemampuan yang katanya supranatural tapi berkedokkan agama. Bahkan baru-baru ini beliau ada sedikit gesekan dengan Gus Samsudin yang katanya menipu publik dengan melakukan trik yang sebenarnya dia adalah dukun tapi berkedokkan agama. Ya silahkanlah, itu penilaian pesulap merah. Gara-gara kasus ini, pesulap merah dan Gus Samsudin sering diundang dalam acara YouTube, termasuk salah satunya adalah Mr. Deddy Kombuzer. Khususnya pesulap merah ya di awal tadi menunjukkan kemampuan kerisnya yang bisa mengeluarkan petir. Wow. Kelihatannya pesulap merah lebih sakti nih ya daripada Gus Samsudin. Tapi kalau masalah keris, hambanya Evangelis Daud Tony juga pernah punya keris. Namanya Kanjeng Kiai Singkir. Ini dia. Pernah saya bahas. Ya, bagi sahabat yang ingin dengarkan secara detail, bisa tonton video ini. Saya akan taruh linknya di deskripsi video. Dan keris ini bisa membelah langit. Tapi hambanya Evangelis Daud Tony memilikinya di masa lampau. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah bertobat. Nah, ada yang mengkhawatirkan bahwa pesulap merah bisa juga membongkar pelayanan Pastor Andi Simon. Nah, kita mau dengar dulu cuplikan video pembahasan terkait hal tersebut. Ini dia. Hari-hari ini sedang viral tentang orang-orang yang berkedok agama dengan tipu-tipu melakukan mujizat. Ya, lagi viral ada pesulap merah kah dengan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama yang seolah-olah melakukan mujizat padahal itu adalah trik sulap atau tipu-tipu sembuh padahal tidak, tipu-tipu seperti ada mujizat padahal dibuat-buat. Nah, apakah Pak Denny dan Pastor Andi Simon dalam timnya itu pernah juga dituduh sebagai orang yang berkedok agama yang tipu-tipu melakukan mujizat? Silakan Pak Denny. Ya, puji Tuhan, beberapa waktu lalu ada yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan menuduh, tetapi tuduhannya itu tidak berdasar. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, ada suatu perkumpulan yang dikatakan menipu, karena itu kalau ada unsur tipuan, itu berarti ada unsur nominal. Dan di dalam pelayanan Pastor Andi dan tim, baik juga dalam penggembalaan Pastor Yusa dan YHS secara umumnya, kami melayani bukan atas dasar nominal. Kami melayani karena dasar kasih Kristus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu yang mengatakan ada tipuan, ada menjual nama Tuhan Yesus, itu terpental karena tidak ada unsur yang dikatakan itu penipuan. Maka pada saat itu kami sebagai tim melaporkan akun tersebut ke Polda
Kalimantan Timur, dan dia sudah memenuhi unsur karena mengatakan Pastor Andi Simon seorang penipu. Dia tidak bisa buktikan, karena kalau dia bilang menjual berarti ada nominal. Nah, pada saat kami laporkan, orang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahanan. Tetapi karena perbuatan kasih Kristus, sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor Andi memaafkan dia, dan akhirnya kasus itu sudah selesai. Oke, puji Tuhan. Ya, setuju dimaafkan, setuju diampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan supaya berapa kali kita mesti mengampuni, 70 kali 7 kali. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama. Seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana. Tetapi kejujuran, justru itu, Pak. kebenaran. Kalau yang tadi Pastor Yusak, Oke. katakan pesulap merah akan ya, kalau didatangkan pesulap merah pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, Pak Denny, ya. Puji Tuhan. Yes, saya sangat percaya. Oke. Jangan-jangan nanti dia terima Tuhan Yesus. Iya. Nah, bagaimana menurut sahabat, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Yusak dan Bapak Andi Simon, ya, menyinggung hal ini, pesulap merah yang kerap gemar membongkar katanya dukun-dukun palsu atau orang yang berkedokkan agama, dan diarahkan kepada Pastor Andi Simon. Benarkah Pastor Andi Simon menggunakan trik khusus, ya, untuk mengelabui orang banyak yang sebenarnya dia berkedokkan agama? Ya, kita sih tidak menantang, tetapi kalau itu dilakukan oleh beberapa orang termasuk pesulap merah, akan terbuka jelas kebenaran itu di permukaan. Orang akan semakin dengar dan tahu siapa Tuhan di balik Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon bukanlah dukun paranormal atau apalah sebutan yang sering digunakan orang. Beliau adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang diberikan karunia khusus untuk kesembuhan ilahi. Tidak banyak orang bisa seperti hambanya ini, karena ini adalah karunia spesial untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa pastikan hambanya Pastor Andi Simon 100% tidak menggunakan trik atau apapun itu yang dikatakan berkedokkan agama. Beliau murni mengandalkan kuasa Tuhan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, ada banyak faktor yang bisa dibuat menjadi dasar pemahaman kita bahwa tidak mungkin, ya, berkedokkan agama. Yang pertama, dia selalu mengandalkan Tuhan. Lalu tidak motivasi uang. Ya, itu. Dia murni pelayanan. Yang disembuhkan tidak memberi apa-apa, enggak apa-apa. Kita tetap bersyukur melihat Tuhan saja. Itu dia. Jadi jangan main-main dengan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya, karena ini adalah Tuhan. Hambanya melayani Tuhan, dipakai untuk karya kesembuhan itu untuk jiwa-jiwa, ya, untuk jiwa-jiwa agar nanti hidupnya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi jangan salah memahami pelayanan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh pesulap merah, ya, yang menggunakan trik khusus untuk mengelabui orang yang sebenarnya adalah berkedokkan agama, enggak, ya, atau dukun-dukun palsu, ya, sama sekali tidak punya trik. Hambanya tumpang tangan sembuh, itu bukan trik, ya.
Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Mari terus percaya kepada Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Dia kita bisa menemukan keselamatan kekal. Ya, karya kesembuhan hanya salah satu ya media yang bisa Tuhan gunakan untuk orang datang kepada Kristus. Apakah sahabat mau datang? Apakah sahabat mau percaya? Apakah sahabat mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau itu sahabat lakukan, selamat. Keselamatan akan sahabat peroleh. Tuhan Yesus memberkati.